Ya, gimana caranya saya mau lihat bahwa itu adalah support dan mana yang itu resisten ya. Nah, kita langsung aja ke videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan video kali ini saya mau bahas tentang support dan resisten ya teman-teman ya. Karena mungkin banyak juga ya dari kita yang masih bingung gimana sih Bang cara nentuin support dan resisten. Ya gimana caranya saya mau lihat bahwa itu adalah support dan mana yang itu resisten ya. Nah, kita langsung aja ke videonya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Bitget teman-teman ya. Jadi buat kita belajar bareng, itu kalian bisa join juga Bitget teman-teman ya, biar kita bisa sama-sama belajar dengan platform yang sama, kemudian chartnya pun sama ya. Nah, itu nanti kalian klik aja link yang sudah saya sediakan di deskripsi ya. Dan untuk kalian yang download di smartphone, yaitu ketika daftar kalian jangan lupa masukkan kode XDKC teman-teman ya, di kolomnya masukkan kode XDKC ya, supaya kalian itu berpotensi mendapatkan bonus welcome dari Bitget ya. Dan jangan lupa juga join Telegram Doni Wow. Di sini menyediakan banyak sekali referensi pola market ya, buat yang masih bingung. Di sini kita bisa diskusi bareng ya, belajar bareng dan bebas ya. Ini gratis teman-teman. Sebenarnya support dan resisten itu sudah banyak yang tahu teman-teman ya, yaitu batas atas dan batas bawah dari sebuah harga. Tapi masih banyak juga yang ragu dengan di mana sih mereka meletakkan support, di mana sih mereka meletakkan area resisten. Nah, di sini untuk menentukan area support dan resisten itu kalian harus paham dulu tentang struktur market teman-teman ya. Nah, itu di video sebelumnya saya sudah share ya, kalian bisa lihat di video saya, kalian buka aja. Nah, di sini kita coba ulas sedikit teman-teman ya. Jadi struktur market itu hanya ada 3 teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah bullish ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bearish. Kemudian ada yang namanya konsolidasi ya. Konsolidasi itu bergerak di antara situ-situ aja teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana ada area support dan resistennya ya. Nanti kita coba di market trail teman-teman ya. Kita lihat nanti di market trail contohnya. Di sini kalau yang dia fase konsolidasi itu biasanya jelas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah fase konsolidasi, yaitu di titik atasnya adalah area resisten, kemudian area bawahnya adalah area support. Kemudian kapan area support dan resisten ini tidak berlaku lagi? Ketika harga itu sudah menembus area support teman-teman ya. Ketika dia sudah menembus area support ya, ini supportnya ini sudah tidak valid lagi, yang artinya dia sudah berubah menjadi resisten. Begitu juga sebaliknya, kalau dia tembus ke atas harganya naik, nah ini area resisten ini sekarang sudah tidak valid, yang berarti sudah berubah menjadi area support berikutnya teman-teman ya. Nanti kita coba di market realnya. Nah, untuk struktur market yang bullish teman-teman ya, di sini pun ini kita bisa lihat ada support dan resisten teman-teman ya. Nah, di sini ketika dia membentuk higher high ya, dia turun koreksi ya, kemudian higher high, turun lagi koreksi sampai dia polanya berakhir. Nah, di sini kalau kita bisa tarik garis ya, ini merupakan area support. Jadi ketika dia mengalami kenaikan ya, dia mengalami koreksi sedikit biasanya teman-teman ya. Kemudian dia breakout ya, breakout area resisten ya, breakout area resisten dan meneruskan kenaikannya. Dan setelah meneruskan kenaikannya, dia akan melakukan koreksi ke area support ini teman-teman, yang tadinya dia merupakan area resisten dari harga yang ini, dari titik sini. Kini dia menjadi area resisten karena sudah di break ya, harganya sudah di break, kemudian dia kembali lagi ke area support. Ini biasanya kita sebut retest ya, retest atau yang disebut orang juga dengan koreksi sebelum dia melewati harga selanjutnya ya. Nah, setelah di sini kan kita bisa lihat ya, di mana titik resisten selanjutnya. Nah, di sini adalah titik resisten selanjutnya teman-teman ya. Kita lihat ya, perhatikan. Nah, dia tembus area breakout area resisten ya. Kemudian mengalami kenaikan, dia kembali ke support ya. Ini adalah area resisten terbarunya teman-teman ya. Setelah dia membreakout area resisten yang pertama ya, yang menjadi support, dia akan melakukan koreksi ya. Nah, ketika dia menyentuh lagi area support ini,
ya kita bisa berekspektasi bahwa harga akan kembali naik sampai ke area resisten terbarunya. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman ya. Ketika dia kembali naik, dia kembali lagi ke area support dan meneruskan kenaikannya ya. Nah, kemudian untuk yang bearish di sini juga sama ya. Dia di sini membentuk lower low, kemudian lower high ya, lower high dan lower low ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Pertama dia membentuk lower low ya. Membentuk lower low, kita bisa tarik garis ya. Kalau dia sudah membentuk segitiga, kita tarik sini, dia kembali ya ke harga sini, koreksi sedikit, kemudian kita bisa berekspektasi dia kembali area support sebelum membreak harga di area supportnya ya. Ketika dia break, kita bisa berekspektasi bahwa harga itu akan kembali ke area resisten yang tadinya menjadi support. Ketika dia kembali, nah kita bisa ambil posisi di sini teman-teman. Dan target pertamanya itu ada di sini. Di sini kita coba ke market trail ya. Saya coba di sini ada FTM USDT ya. Nah, di sini kita coba ke real market teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ya bahwa ada higher high dan higher low ya. Sini ada higher high, kemudian higher low ya, kemudian higher high. Di sini ada higher low ya. Kemudian dia membentuk higher high lagi dan higher low ya. Di sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Kita tinggal tarik garis saja. Kita nggak usah bingung. Nah, di sini kita bisa tambahkan area trendline ya. Garis trendline. Nah, untuk yang bawah kita tarik garis trendline. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, ketika harga itu naik ya, kemudian kembali turun. Nah, di sini kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa ini adalah resisten ya, resisten. Kemudian di sini dia melakukan pembalikan harga ya. Nah, dia break area resisten teman-teman ya. Ketika dia break, dia akan naik tinggi ya. Dan ketika membentuk segitiga ya, untuk segitiga kita bisa berekspektasi ya bahwa market itu akan kembali turun ke area support terdekatnya. Ya di mana? Ya area support terdekatnya itu ada di sini teman-teman ya, yang tadinya itu adalah area resisten. Ketika dia sudah membreakout ya, kemudian ada pembalikan harga lagi ya. Nah, kita bisa tarik lagi garis, di sini adalah area resisten berikutnya. Nah, ini adalah area resisten berikutnya ya. Dia naik, kembali koreksi ya. Di sini kita bisa open posisi dengan target pertama adalah area resisten yang pertama sini teman-teman ya. Nah, kita ambil di sini ya. Kita bisa berekspektasi bahwa dia akan naik ke area resisten ya. Kemudian di sini area resistennya itu terbreak ya, dan dia membentuk area resisten baru ya. Di sini kita bisa berekspektasi bahwa harga itu akan kembali ke area supportnya ya. Dan akhirnya dia membreakout area trendline teman-teman ya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Nah, di sini ada yang menarik karena kenapa? Ketika dia membentuk higher high ya, higher low, di sini higher high, di sini dia kembali ke area trendline teman-teman ya, kembali area trendline, kemudian dia di sini kembali lagi ke area resisten, dan selanjutnya dia kembali ke support. Nah, di sini adalah fase di mana market itu melakukan konsolidasi atau sideways ya. Nah, di sini adalah fasenya. Nah, ketika di sini ada fase seperti ini biasanya trader yang menggunakan sistem breakout itu menunggu area-area ini terbreakout. Setelah terbreakout sini biasanya mereka akan menunggu area koreksi dan ambil posisi di sini ya. Kemudian lakukan kenaikannya di area trendline. Dan di sini dia sempat kembali ke support, dan ketika dia kembali ke area support ya, di sini trendline-nya itu terbreak, dan disinilah kita harus close posisi. Nah, lagi-lagi di sini kalau trader yang menggunakan sistem breakout membaca pola market itu mereka menunggu momen-momen ini ya. Nah, untuk kalian yang bingung lihat pola market, kalian bisa join aja di grup Telegram. Nah, di sini saya membagikan referensi pola-pola market. Nah, kalian bisa join di sini. Oke. Nah, kita lanjut. Ketika dia break area trendline, kita harus close posisi, jangan ambil posisi lagi teman-teman. Nah, kita ambil posisi di mana, Bang? Ketika dia break ya area support ataupun dia break area resisten ya. Nah, ternyata di sini yang terbreak adalah area supportnya. Ketika harga itu turun drastis, ini jangan kalian ambil dulu teman-teman, jangan ambil posisi dulu. Tunggu ketika koreksi. Koreksinya di mana, Bang? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya. Nah, di sini ada area support dan resisten ya. Di sini ada areanya juga terbreak ya. Kemudian di sini ya, di area sebelumnya ini juga ada area support dan resisten teman-teman. Nah, kalau kita tarik garisnya ke samping ya, ini ketika dia break ya. Ketika dia break, ternyata belum ada koreksi ke sini ya. Belum ada koreksi, biarin aja dulu ya. Dia membreak area ini teman-teman.
ya. Nah, ketika dia membreak area ini, kita bisa berekspektasi bahwa market itu akan kembali ke atas menuju area support dan resisten ini. Nah, inilah momen dimana kita bisa ambil posisi ya. Itu biasanya trader-trader yang menggunakan sistem breakout seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita ambil posisi di sini, itu stop loss-nya itu di atas area support dan resistennya ya di sini. Nah, buat kalian yang mau belajar bareng itu kalian gabung aja di grup Telegram gratis Bang, gratis ya. Di sini saya sering sekali berbagi pola-pola market yang bisa kita manfaatkan untuk breakout, teman-teman ya. Nah, ini saya kasih garis ya seperti ini ya. Nah, ketika dia break area trendline ya, dia ekspektasinya dia harus breakout dulu area yang ini, teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja ya informasi dari saya di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.